Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur hari ini karena begitu besar kasih-Nya dan kasih setia yang tidak pernah berhenti bagi kita. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia dan pertolongan-Mu bagi kami. Engkau menerangi hidup kami dan terus bersama dengan kami. Maka saat ini jikalau kami memiliki kesempatan mendengarkan firman-Mu, maka tolonglah terangi hati kami sehingga kami memahaminya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saat Yesus sudah mengungkapkan banyak sekali fakta tentang dirinya, begitu banyak orang yang membencinya. Orang Farisi, ahli Taurat, dan para imam-imam kepala sangat marah terhadap beragam perkataan Yesus. Bahkan banyak orang yang mengira dia gila dan kerasukan setan. Jikalau kita mengingat apa yang dikatakan Yesus beberapa waktu lalu tentang "Aku adalah jalan, Aku adalah air hidup", maka kita akan mengingat kepada perjanjian lama ketika Allah menyebutkan dirinya, "Aku adalah Aku". Maka kata "Aku adalah Aku" yang dikatakan Allah pada perjanjian lama sama seperti yang dikatakan oleh Yesus, "Aku adalah". Maka pada bagian ini kita akan melihat satu ungkapan Yesus ketika ia berkata yang demikian, yaitu Yohanes 8 ayat ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup". Maka ketika kita berbicara mengenai terang, pasti kita mengingat bagaimana Tuhan menerangi perjalanan dari bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Ia memberikan tiang api kepada mereka, maka terang itu bersama dengan mereka. Sesungguhnya itu merupakan lambang bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel menuju tanah yang dijanjikan. Maka ketika Yesus mengatakan "Akulah terang dunia", sesungguhnya itu juga mengatakan bahwa ketika kita berjalan menuju rencana Tuhan, Yesus pasti menerangi jalan kita. Sehingga pada bagian ini Yesus berkata barang siapa yang mengikuti Dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Maka terang ini banyak diceritakan dalam Injil Yohanes ketika kita membaca dalam Yohanes pasal 6 ayat 35, ketika kita juga melihat di Yohanes 1 ayat 4, 3 ayat 19, dan begitu banyak lagi ayat-ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah terang. Sebegitu pentingnya terang ini sehingga Yesus melambangkan dirinya sebagai terang. Kita tidak dapat melihat apa-apa tanpa terang. Kita akan tersandung kalau kita berjalan dalam kegelapan. Kita tidak akan menemukan apa yang kita cari dalam kegelapan. Maka oleh karena itu Yesus berkata, "Dialah terang itu". Sehingga apa yang kita cari, sehingga apa yang kita jalani, dapat kita tempuh ketika kita mengikut Dia. Jikalau terang Tuhan itu bersama dengan kita, maka kita akan menemukan tujuan hidup kita. Ketika kita membaca ayat-ayat ini selanjutnya, begitu banyak konflik yang terjadi, di mana orang Farisi datang kepada Yesus dan berkata, "Bagaimana mungkin kamu mengatakan kamu adalah terang dunia?" Tetapi Yesus menjawab, "Kamu mengatakan demikian karena kamu tidak mengenal Aku. Justru bukan karena Aku saja yang berkata demikian, tetapi Bapa-Ku juga mengatakan demikian." Sehingga orang Farisi juga menjawab dengan berkata, "Di mana Bapa-Mu?" Maka Yesus memberikan jawaban yang sangat menusuk kepada orang-orang Farisi. "Engkau tidak mengenal Bapa-Ku, sama seperti engkau tidak mengenal Aku. Engkau tidak tahu Aku dari mana datangnya, dan engkau tidak mengenal Bapa." Sehingga itu membuat sangat marah hati para ahli Taurat dan orang-orang Farisi saat itu. Karena mereka dikatakan mereka tidak mengenal Allah, padahal setiap hari mereka membaca firman Tuhan. Maka sesungguhnya yang membuat kita mengerti dan mengenal siapa itu Allah ialah ketika kita memutuskan untuk taat
dan percaya kepada Dia. Maka maukah kita diterangi oleh terang yang daripada Tuhan? Maukah kita berjalan menuju rencana Allah sesuai dengan terang itu? Maukah kita dipimpin dengan terang yang daripada Tuhan? Karena jikalau kita mengandalkan terang dunia ini, jikalau kita mengandalkan apa yang dianggap pelita oleh dunia ini, maka kita akan tersandung. Tetapi kita memiliki pelita yang sejati, terang yang benar, dan itu Yesus sendiri. Maka maukah kita mengikuti Dia? Kalau kita mau mengikuti Dia, hidup kita pasti akan diterangi. Hidup kita pasti akan bersinar. Hidup kita juga akan bisa menerangi hidup orang yang berada dalam kegelapan. Maka jangan pernah bermimpi kita bisa menjadi berkat bagi orang lain jikalau kita masih hidup dalam kegelapan. Jangan bermimpi bisa menuntun orang kepada Tuhan jikalau kita tidak mengikuti Yesus. Yesus adalah terang itu. Ikutilah Dia, maka kita akan berjalan dalam terang dan kebenaran. Setelah kita hidup dalam terang itu, maka tuntunlah orang lain untuk hidup menuju terang yang Yesus katakan itu. Terpujilah Dia, Sang Terang yang menerangi hidup kita. Amin. Bapa di dalam surga, kami sungguh menyadari bahwa hidup kami terus berada dalam kegelapan. Maka kami membutuhkan pertolongan Tuhan untuk menerangi hati kami dan perjalanan hidup kami, sehingga kami terus-menerus mengandalkan Tuhan dan berjalan dalam terang-Mu, sehingga kami menemukan tujuan Tuhan, dan semakin hari kami semakin mengenal Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, amin.